Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fauziah dengan NIM 2330105019. Saya dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, yang mana pembahasannya mengubah data tunggal ke bentuk data kelompok, dan cara mencari ukuran pemusatan data serta penyebaran data dari bentuk data kelompok. Materi pembahasan saya ini lebih terfokus kepada cara mencari nilai rata-rata, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, nilai median, serta nilai modus dari bentuk data kelompok. Mungkin mari sama-sama kita simak video saya kali ini. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada saya sediakan satu buah contoh soal, yang mana soalnya itu adalah data hasil pengujian kadar lumpur dari berbagai macam jenis pasir, dan data di sini disediakan dalam bentuk persen, dan data ini adalah data tunggal, yang mana perintahnya itu yang pertama, ubahlah data di samping menjadi data kelompok. Nah, data tunggal ini akan kita ubah nantinya menjadi data kelompok. Dan soal yang kedua itu tentukan rata-rata dari data berkelompok. Setelah kita ubah data tunggal ini menjadi data kelompok, nah kita akan menentukan rata-rata nantinya. Dan soal yang ketiga, tentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok. Nah, yang keempat selanjutnya itu tentukan varian dari data berkelompok. Yang kelima yaitu tentukan simpangan baku dari data berkelompok. Yang keenam yaitu tentukan nilai median dari data berkelompok. Nah, yang terakhir itu akan kita tentukan nilai modusnya dari data berkelompok yang sudah kita ubah tadinya. Nah, baik, di sini akan coba kita cari, yaitu yang pertama kita akan mengubah data tunggal ini menjadi data berkelompok. Baiklah teman-teman, mari langsung saja kita jawab soal di atas. Yang pertama tadi kan, ubahlah data tunggal ini menjadi data kelompok. Nah, yang langkah pertama itu yang perlu kita kerjakan adalah kita cari jangkauannya. Nilai jangkauannya itu, rumus dari jangkauan ini sebelumnya itu jangkauan itu dilambangkan dengan J ya teman-teman, atau R juga bisa, tapi saya di sini menggunakan huruf J. Dan rumusnya itu X max atau data terbesar dikurang dengan X min, data terkecil. Nah, perlu kita ketahui di sini terlebih dahulu, X max itu adalah data terbesarnya, terbesar, dan X min itu data terkecil. Nah, kita ketahui terlebih dahulu data terbesar dari data tunggal ini, atau nilai yang terbesar dari data tunggal ini. Di sini ada nilai yang paling terbesarnya ada 34 ya teman-teman. 34 tuliskan di sini. Nah, data terkecilnya itu ada 3. Nah, di sini 3. Otomatis kita masukkan, langsung saja kita masukkan nilainya teman-teman. Data terbesarnya itu tadi 34 dikurang data terkecilnya 3. Nah, langsung saja kita jumlahkan, hasilnya adalah 31. Langkah selanjutnya, setelah kita dapat nilai jangkauannya itu, kita tentukan banyak kelasnya. Banyak kelas. Banyak kelas ini kita lambangkan dengan K ya teman-teman. Rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini N ini adalah banyak data. N itu adalah banyak data. Banyak data, atau bisa juga keseluruhan data. Keseluruhan atau jumlah ada berapa buah data dalam hasil pengujian kadar lumpur ini tadi.
Nah, langsung saja kita lihat di sini ada 5 ke samping dan ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, 5 ke samping, 7 ke bawah, otomatis 5 kali 7 ada 35. Nah, banyak datanya ini adalah 35 buah. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya. 1 ditambah 3,3 log n. N-nya itu tadi 35 ya teman-teman. 35. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Itu kita cari dulu nilai log 35-nya. 1 ditambah 3,3 log 35 kita cari menggunakan kalkulator ya teman-teman. Log di sini udah ada lognya. Jadi log dari 35 itu sama dengan 1,54. Nah, kita menggunakan 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Jadi di sini log dari 35 itu tadi adalah 1,54. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Kita kalikan terlebih dahulu. 1 ditambah 3,3 ini kita kalikan dengan 1,54 menggunakan kalkulator tadi teman-teman. 3,3 dikali dengan 1,54. Nah, hasilnya itu 5,082. Hasilnya 5,082. Nah, kita jumlahkan jadi 6,082. Nah, karena ini berkoma, sedangkan banyak kelasnya itu kita butuhkan adalah bilangan bulat. Jadi kita bulatkan ini ke atas ya teman-teman. Kita bulatkan bilangan yang berkoma ini menjadi ke atas, jadinya 7. Nah, setelah kita dapatkan banyak kelas, yang terakhir itu kita tentukan panjang kelasnya. Sebelum kita masukkan ke dalam tabel, itu kita tentukan terlebih dahulu panjang kelasnya ya teman-teman. Panjang kelas yang mana kita lambangkan dengan P. Nah, panjang kelas ini kita tentukan rumusnya itu J per K. J itu tadi jangkauan ya teman-teman. K ini banyak kelas. Nah, kita langsung saja masukkan nilai J nya tadi kita dapatkan 31, K nya adalah 7. Nah, 31 dibagi 7. Kita 31 dibagi 7. Nah, jadi dapatnya 4,42. Kita ambil 2 angka di belakang koma. 4,42. Karena panjang kelas ini kita perlukan adalah bilangan bulat, jadi kita bulatkan lagi ke atas, yaitu jadi 5 ya teman-teman. Nah, sudah setelah kita mendapatkan panjang kelas ini, juga langsung saja kita masukkan ke dalam tabelnya ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, di sini karena banyak kelasnya tadi kita dapatkan 7, jadi kita buatkan di sini ada 7 kelas ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada 7 kelas dengan panjang 5, karena tadi kita dapat 5 kelas ya teman-teman. Kita mulai dari data yang terkecil 3. Panjang kelasnya itu 5, otomatis dari angka itu dari angka 3 itu kita hitung 3 4 5 6 7. Kan panjang kelasnya itu 5, jadi pas ini ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti dari 3 hingga 7. 3 sampai 7. Nah, lanjut 8, itu panjang kelasnya ada 5 juga, berarti 8 9 10 11 12. Nah, 12 ya teman-teman.
Lanjut 13, panjang kelasnya itu 5, berarti dia 17. Nah, lanjut yang keempat 18, itu panjang kelasnya 5 juga, sama, berarti 22. Semuanya itu panjang kelasnya 5 ya teman-teman, karena kita tadi mencari panjang kelasnya itu kita dapatkan 5. Jadi lanjut 23 itu sampai 27. Lanjut 28 itu sampai 28, 29, 30, 31, 32 ya teman-teman. 32. Nah, lanjut 33 itu panjang kelasnya sehingga 37. Nah, setelah kita dapatkan panjang atau interval dari kadar lumut ini tadi, yang pertama, kelas pertama itu 3 sampai 7, kelas kedua itu 8 sampai 12, yang ketiga itu 13 sampai 17, begitu juga seterusnya ya teman-teman. Selanjutnya kita tentukan nilai frekuensinya. Ini adalah frekuensi ya teman-teman. Fi adalah frekuensi. Tentukan nilai frekuensi ini dengan cara kita hitung berapa saja nilai yang ada dalam kadar lumut ini. Dari yang kelas pertama itu kan ada 3 sampai 7. Nah, nilai 3 sampai 7 ada berapa buah yang ada dalam data tunggal ini. Nah, misalnya ada 8, otomatis frekuensinya di sini kita tuliskan 8. Tapi itu sebagai contoh ya teman-teman. Sini langsung saja kita masuk ke kita coba cari tahu berapa angka 3 sampai 7 atau nilai hasil data kadar lumut ini 3 sampai 7 ada berapa buah di dalam data tunggal ini. Nah, kita yang pertama kelas pertama itu kita lambangkan dengan garis miring ya teman-teman, garis miring sebelah kanan 3 sampai 7. 14 ini tidak termasuk kan teman-teman, karena yang dimintakan 3 sampai 7. 6 ini termasuk, jadi kita coret ya teman-teman. Nah, 9 tidak, 8, 12 juga tidak. Baris kedua itu ini 7 termasuk, 4 juga termasuk, 5 juga termasuk, 3 juga termasuk. Lanjut baris ini tidak ada, baris selanjutnya juga tidak ada. Nah, berarti frekuensi kadar lumut dari 3 hingga 7 itu ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya teman-teman, ada 5. Lanjut kita cari yang kedua itu 8 sampai 12. Kita coba cari 8 sampai 12. Kita lambangkan dengan garis miring sebelah kiri ya teman-teman. Ini di sini 12 ada, 8 juga termasuk, 9 juga termasuk, 12 ini juga termasuk, 9 termasuk, 11 termasuk. Lanjut 12 ini termasuk, 8, 12 termasuk. Nah, kita hitung ada berapa buah dia tadi yang garis sebelah kiri ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 berarti frekuensi kadar lumut 8 hingga 12 itu ada 9 buah. Nah, lanjut yang ketiga 13 hingga 17. Hingga 17 itu kita lihat dari baris pertama. 14 ini kan termasuk, kita lambangkan dengan lingkaran ya teman-teman, lingkaran. 22 itu tidak, dia sampai 17 tadi ya, berarti 15 ini termasuk, 13 juga termasuk, 14 termasuk, 16 termasuk, 17 termasuk,
16 juga termasuk. Ini 14 termasuk. Nah, berarti coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti frekuensi dari kadar lumut 3 sampai 17 itu ada 8 ya teman-teman. Lanjut 18 sampai 22. 18 sampai 22 itu kita lambangkan dengan kotak ya teman-teman. Lah 22 masuk, 21 juga masuk. 18 tadi ya, berarti 18 ini masuk. 18 sampai 22. 18 sampai 22. Nah, ini tidak ada kan teman-teman, jadi yang kotak tadi kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti frekuensi dari kadar lumut 18 sampai 22 ini ada 5 buah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kelas yang kadar lumut yang 23 hingga 27. Nah, 23 hingga 27 ini kita lambangkan dengan lingkaran bergaris miring ya teman-teman. Kita lihat di sini baris pertama itu sudah dicoret semua, kedua juga, 3 juga, 4, dia 23 sampai 27, berarti 34 ini belum ya teman-teman. 23 sampai 27. Nah, ini termasuk berarti ya. Kita lambangkan dengan garis miring, lingkaran garis miring. Berarti 26 juga termasuk. 23 termasuk. 25 juga termasuk. Nah, sudah kan teman-teman, sudah tidak ada lagi. Berarti kadar lumut dari frekuensi kadar lumut dari 23 hingga 27 itu ada 4 ya teman-teman. Ya 4 kah? Ya, 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Lanjut kadar lumut dari 28 hingga 32. 28 hingga 32 kita lambangkan dengan kotak bergaris. 28 hingga 32 berarti 30 ini termasuk. Nah, sudah tidak ada kan teman-teman, berarti di sini cuma ada 3 ya teman-teman. Berarti 3. Frekuensi dari 28 hingga 32 itu ada 3 ya teman-teman. Dan 33 hingga 37. Karena di sini tersisa 1 dan itu juga termasuk dari 33 hingga 37, kita lambangkan saja dengan bintang ya teman-teman. Nah, itu 34 dia. Berarti frekuensinya 1. Nah, selanjutnya kita cari nilai XI. XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari hasil pengujian kadar lumpur ini. Tuliskan XI adalah nilai tengah. Baik, selanjutnya itu kita cari nilai tengahnya, yang mana dilambangkan dengan XI. Itu 3 ditambah 7 dibagi 2. 3 ditambah 7 10 bagi 2 5 ya teman-teman. Lanjut yang kedua 8 ditambah 12 20 bagi 2 10. Lanjut itu 13 tambah 17 itu 30, kita bagi 2 jadi 15 ya teman-teman. Lanjut 18 tambah 22 bagi 2 itu 20 ya teman-teman. 23 ditambah 27 itu 50, kita bagi 2 jadi 25. 28 ditambah 32 itu 60, kita bagi 2 jadi 30. 33 ditambah 37 itu 70, kita bagi 2 35. Nah, selanjutnya kolom selanjutnya itu FI nya dikali dengan XI, berarti nilai FI ini kita kalikan dengan XI.
5 kali 5 itu kan 25 ya teman-teman, 25. 9 kali 10 90, 8 kali 15 8 kali 15 itu ada berapa teman-teman? Coba kita cari. 8 kali 15 itu 120. 5 dikali 20 itu 100. 4 kali 25 100. 3 kali 30 itu 90. 1 dikali 35 itu 35. Baik teman-teman, selanjutnya itu kan kolom setelah XI dikali XI ini kan adalah mutlak XI dikurang X bar. Nah, X bar itu adalah rata-rata ya teman-teman. Tadi kan dari soalnya itu tentukan rata-rata dari data berkelompok. Nah, sudah bisa kita cari jawaban yang B nya ya teman-teman. Itu rumusnya adalah X bar. X seperti ini kita sebut dengan X bar ya teman-teman, atau rata-ratanya. Rumusnya itu sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI dibagi dengan sigma FI itu sigma FI dikali XI itu adalah di sini teman-teman. Kita jumlahkan dulu FI dikali XI nya ini. FI dikali XI nya ini kita jumlahkan. Sudah kita jumlahkan dan kita dapatkan hasilnya itu 560. Lanjut kita masukkan nilainya di sini 560 dibagi dengan FI. Nah, di sini FI nya frekuensinya tadi kita memiliki data tunggal, frekuensinya ada 35 ya teman-teman, 35. Berarti dibagi dengan 35, 560 dibagi 35 itu adalah 16. Berarti kita dapatkan X barnya 16 ya teman-teman. Berarti sudah bisa kita kerjakan kolom yang XI kurang X bar. X ini 5 dikurang X bar. Kita kerjakan satu persatu ya teman-teman. 15 dikurang 16 itu kan negatif 11, karena di sini mutlak, otomatis dia menjadi bilangan bulat teman-teman. 11. Lanjut 9 dikurang 16 itu negatif 7 kan teman-teman. Itu karena dia mutlak jadi bilangan bulat. 8 dikurang 16 itu 8 jadinya, karena tadi mutlak kan. Sama 5 di sini yang keempat tuh 5, jadi 11. 4 itu 12. Lanjut 3 itu 13. Yang 1 dikurang 16 itu jadinya 1 dikurang 16 15 teman-teman. Nah, sudah kita dapatkan. Lanjut kita mencari FI dikali dengan mutlak FXI dikurang X bar ini. Gunanya kita mencari ini itu untuk mencari simpangan rata-rata. Soal yang ketiga tadi kan kita tentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok ini tadi kan. Nah, jadi kita perlukan terlebih dahulu FI dikali mutlak XI kurang X bar itu tadi. Nah, jadi FI nya ini frekuensi dikali dengan mutlak XI kurang X bar. Berarti 5 dikali 11 itu 55. 9 dikali 7 itu 63. 8 dikali 8 64. 55. 4 kali 12 itu 48. 3 dikali 13 39. 15 dikali 1 15. Nah, di sini karena apa namanya tuh, lanjut kita karena sudah kita dapatkan FI dikali mutlak XI kurang X bar. Nah, selanjutnya itu karena soal ketiga tadi itu adalah tentukan simpangan rata-rata ya teman-teman. Nah, rumus dari simpangan rata-rata itu adalah
SR ini dilambangkan dengan simpang rata-rata ya teman-teman. Simpangan rata-rata itu rumusnya sigma FI dikali dengan mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, kita dapatkan tadi kan sudah kolom FI dikali mutlak XI kurang X bar itu sudah kita dapatkan, juga FI juga sudah kita cari di awal tadi kan teman-teman. Jadi di sini perlu kita jumlahkan kolom FI dikali dengan mutlak XI kurang X bar. Kita jumlahkan, hasilnya itu 339. Hasilnya 339. Langsung kita masukkan ke dalam nilainya. 339 dibagi dengan FI nya tadi 35 ya teman-teman. 35 kita cari menggunakan kalkulator. 339 dibagi 35 itu kita ambil 2 di belakang koma, jadi 9,68 ya teman-teman. 9,68. Nah, simpangan rata-ratanya sudah kita dapatkan. Lanjut kita mencari kolom XI dikurang X bar, ini kita kuadratkan. Nah, yang ini ya teman-teman, XI kurang X bar ini kita kuadratkan. 11 kita kuadratkan itu jadinya 121. 7 kita kuadratkan 49. 8 kita kuadratkan 64. 11 kita kuadratkan 121. 12 kita kuadratkan 144. 13 kita kuadratkan 169. Lanjut yang terakhir 15 kita kuadratkan 225. Dan lanjut kolom yang selanjutnya, FI dikali dengan XI kurang X bar yang kuadrat ini tadi teman-teman. Berarti FI ini, kolom FI ini kita kalikan dengan kolom XI kurang X bar yang kuadrat tadi teman-teman. Jadi 5 dikali 121 itu, kita coba menggunakan kalkulator ya teman-teman biar jelas. 121 dikali dengan 5 itu 605. 9 dikali 49. 9 dikali 49 itu 441. Lanjut 8 dikali 64. 8 dikali 64 512. Lanjut yang 5 dikali 121 sama yang di atas ya teman-teman, 605. 4 dikali 144 dikali 144 itu 576. Lanjut 3 dikali 169. 3 dikali 169 507. Dan 1 dikali 225 berarti 225. Nah, soal yang selanjutnya itu kan adalah varians ya teman-teman. Varians itu rumusnya yang kedua itu tentukan varian dari data kelompok tadi kan teman-teman. Varian itu dilambangkan dengan V. Itu rumusnya maaf teman-teman, varian itu dilambangkan dengan S kuadrat. Rumusnya adalah sigma FI dikali dengan XI kurang
X bar kuadrat tadi teman-teman, dibagi dengan N. Nah, N tadi di awal sudah saya jelaskan, N adalah banyak data ya teman-teman, atau keseluruhan data. Karena ini dibutuhkan sigma dari FI dikali XI kurang X bar, berarti kita jumlahkan terlebih dahulu yang kolom FI dikali XI kurang X bar kuadrat ini tadi ya teman-teman. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Itu tadi sudah saya jumlahkan, hasilnya 3471. Langsung saja kita masukkan nilainya. 3471 dibagi N tadi 35. Kita menggunakan kalkulator, kita coba ya teman-teman agar tidak ada kekeliruan nantinya. 3471 dibagi 35, 99,17. Tadi dari awal kita sudah mengambil 2 di belakang koma ya teman-teman, jadi sekarang juga 2 di belakang koma, 99,17. Nah, karena variasinya udah kita temukan 99,17, lanjut itu kita menentukan simpangan bakunya. Simpangan baku itu, nah ini yang sangat gampang ya teman-teman. Simpangan baku ini rumusnya adalah, simpangan baku itu dilambangkan dengan S. Simpangan baku dilambangkan dengan S. Itu rumusnya akar dari varian. Karena variannya udah kita dapatkan 99,17, nah berarti akar dari 99,17. Nah, kita cari menggunakan kalkulator. Nilai akar dari 99,17 itu adalah 9,95 ya teman-teman. 9,95. Selanjutnya itu kita soal yang F itu kan tentukan nilai median dari data kelompok. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Median itu dilambangkan dengan M, huruf M nya itu kapital ya teman-teman. Nah, jadi rumusnya itu TB ditambah N per 2 dikurang FK yang ini dibagi dengan FI dikali P. Nah, sebelum kita menentukan tepian bawah ini, kita perlu ketahui dulu FK nya atau frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini harus kita cari terlebih dahulu untuk menentukan TB nya nantinya. Frekuensi kumulatif itu adalah kita cari dari FI, karena frekuensi kumulatif itu frekuensi FI ini dijumlahkan ke bawah. Berarti ini yang pertama 5 karena 5 ini, karena tadi kan FK itu adalah dijumlahkan ke bawah ya teman-teman. 5 ditambah 9, 5 tambah 9 itu 14 ditambah 8 itu 22 ditambah 5 itu 27 ditambah 4 itu 31 ditambah dengan 3 34 34 tambah 1 35. Nah, karena FK yang terakhir 35 dan sedangkan jumlah FI tadi kan 35, otomatis itu benar ya teman-teman, karena sudah sama 35 dan jumlah dari FI itu tadi juga 35. Untuk menentukan TB ini pertama kita harus jumlah dari FI ini kita bagi 2.
35 dibagi 2 itu kan 17,5. Nah 17,5 itu kita lihat pada FK-nya. 17,5 itu ada pada baris keberapa dia, termasuk ke dalam baris keberapa. 5 itu kan tidak ada 17,5 nya kan, 14 juga tidak ada, 22. Nah 22 ini termasuk dalamnya 17,5 kan teman-teman. Berarti di sini kelas mediannya. Nah rumus dari median tadi kan TB. TB ini adalah tepian bawah. TB adalah tepian bawah ya teman-teman. Nah tepian bawah ini kita lihat dari baris ketiga itu, ini yang sebelah kiri ini dinamakan tepian bawah, sebelah kanan ini dinamakan tepian atas. Nah tepian bawah dari baris ketiga kan 13. Nah 13 itu kita kurangkan dengan 0,5 jadi 12,5. Jadi TB nya itu adalah 12,5. Nah masukkan nilainya 12,5 ditambah N per 2, 35. Tadi N nya itu kan 35 kan teman-teman. 35 per 2 dikurang FK nya jumlah FK nya tadi 14. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, karena tadi kelas mediannya 22, frekuensi kumulatif yang sebelumnya itu 14. Nah berarti FK ini 14 nilainya teman-teman. Nah, ini kita bagi dengan FI nya 35 tadi kan teman-teman. Bukan 35. FI dari median tadi teman-teman, karena median tadi kan baris yang ketiga, berarti FI nya ada 8 dan di sini FI nya bernilai 8 dikali P, panjang kelasnya 5 tadi kita dapatkan ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan ini 12,5 ditambah 35 dibagi 2 itu 17,5 dikurang 14, 17,5 dikurang 14 dibagi 8 kali 5. Nah dengan itu yang ini kita jumlahkan 12,5 ditambah ini hasilnya 2,18 dikali 5. Kita kalikan yang ini terlebih dahulu ya teman-teman, kalikan jadi 12,5 ditambah 2,18 ini sudah hasil dari 17,5 dikurang 14 dibagi 8 dikali 5 tadi ya teman-teman, hasilnya itu 2,18. Jadi langsung saja di sini, langsung saja 12,5 tambah 2,18 itu hasilnya 14,68. Jadi nilai median dari data kelompok ini adalah 14,68. Kan 14,68 itu termasuk ya teman-teman, termasuk dalam nilai hasil pengujian kadar lumut ini 13 sampai 17. Berarti 14,68 itu termasuk dalam ini baris hasil pengujian kadar lumut yang ketiga. Lanjut yang terakhir remodus ya teman-teman. Remodus itu dilambangkan dengan mo dengan M nya kapital. Rumus modus ini adalah TB ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah
karena TB ini adalah tepian bawah. Nah, nilai modus tadi kan modus ini adalah nilai yang sering muncul ya teman-teman, nilai yang sering muncul. Karena di sini nilai yang sering munculnya adalah 9. Kita lihat dari frekuensi 9 nih kan teman-teman. Nah, berarti ini yang sering munculnya nilai modusnya adalah 9, ada pada baris kedua. Nah, itu kita buatkan di sini. Karena tepian bawah itu tadi di sini 8, berarti dikurang 0,5, berarti 7,5 ya teman-teman. 7,5 ditambah D1. D1 ini adalah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modus 9 dikurang dengan sebelumnya itu 5, berarti 9 kurang 5 adalah 4 ya teman-teman. 4 dibagi D1 4 lagi, ditambah D2 nya frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi yang setelahnya, berarti 9 kurang 8 ya teman-teman. 9 kurang 8 1, berarti di sini 1 ini dikali dengan P nya 5 tadi. Nah, jadi 7,5 ditambah 4 per 5 dikali 5, karena ini sama kita coret, jadi 7,5 ditambah 4 itu hasilnya 11,5. Nah, dapat kita tentukan karena modusnya nilai 11,5. Kita lihat dari kelas modus tadi kan yang kedua ya teman-teman, nih yang frekuensinya yang paling besar. Nah, 8 sampai 12 modus yang kita cari 11,5 tadi kita dapatkan, berarti 11,5 itu termasuk dalam 8 sampai 12 kan teman-teman, berarti itu benar yang kita cari. Nah, berarti kita dapatkan baris kedua ini adalah modusnya, dan baris ketiga ini adalah nilai mediannya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.